Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Pemerintah Singapura bersikeras menolak meminta maaf kepada Ustadz Abdul Somad dan juga kepada rakyat Indonesia. Ini karena menolak masuk ulama kondang itu ke Singapura. Menteri Dalam Negeri Singapura, Kak Shanmugam, menyatakan secara tegas bahwa pemerintah Singapura itu tidak akan meminta maaf soal penolakan ini, dan dia kembali menyatakan mengapa pemerintah Singapura menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya. Nah, sikap Indonesia sendiri sampai sekarang kan sudah bisa kita duga ya, hanya sempat mengirim nota diplomatik, tetapi pada prinsipnya tidak mau mencampuri urusan domestik Singapura. Jadi kalau kita simak statement-statement dari sejumlah pejabat kita, termasuk kemarin juga dari BNPT, dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menyatakan kita mesti menghormati putusan dari pemerintah Singapura karena itu memang otoritas dari pemerintah Singapura dalam mereka memerangi soal terorisme. Sikap DPR juga terbelah nih dalam soal ini. Anggota DPR dari partai-partai yang punya basis massa Islam seperti PAN atau PKS misalnya sudah secara tegas agar meminta pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Singapura untuk minta penjelasan. Tapi kalau dari PDIP seperti disuarakan oleh anggota Komisi 1 TB Hasanuddin menyatakan bahwa ya memang Indonesia tidak bisa campur tangan dalam soal itu. Ini masalah kedaulatan negara Singapura. Kita sejak awal paham dan sudah bisa menduga sikap pemerintah ini. Dan kita sebenarnya memang kita juga memahami bahwa sebagai negara berdaulat Singapura itu punya kebijakan yang harus kita hormati. Tapi sekali lagi seperti saya juga sampaikan beberapa kali, yang tidak bisa kita pahami mengapa Singapura memilih jalan frontal ya, menjelaskan secara terbuka kan pada waktu itu melalui situs dari Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut bahwa Ustadz Abdul Somad itu adalah ulama yang ekstrim, yang menyebarkan ajaran-ajaran segregasi ini atau pembelahan lah kita mudahnya sebegitu, melecehkan agama lain dan juga menyebut orang Islam itu orang di luar Islam itu sebagai kafir. Ini kan jujur ini sangat mengejutkan. Belum lagi Kementerian Dalam Negeri Singapura juga menyebut-nyebut soal ceramah Ustadz Abdul Somad yang menyatakan bahwa dalam kasus bom bunuh diri oleh para pejuang-pejuang Palestina menghadapi Israel itu bisa diterima, bisa dipahami. Dari penjelasan ini kan setidaknya kita menjadi paham gitu bahwa ya ada duga-dugaan bahwa ini ada pesanan dari Israel. Kenapa? Karena Israel ini memang punya hubungan yang sangat dekat dengan Singapura dan bisa kita sebut sebagai bahwa Singapura ini selain proksi dari Amerika Serikat, itu dia juga bagian proksi dari Israel. Dan penjelasan serupa ini kemudian diulang lagi oleh Menteri Dalam Negeri Singapura, Kak Shanmugam ya. Dalam press briefing hari Senin kemarin, dia menolak penilaian bahwa Singapura itu sebagai negara yang Islamofobia. Dia menyebutkan data-data bahwa bukan hanya ulama Islam seperti Ustadz Abdul Somad yang ditolak, tapi juga ada pemuka agama dari agama lain atau pendeta dari agama lain yang juga ditolak masuk ke Singapura karena dinilai juga menyebarkan ajaran-ajaran kebencian yang tidak diperkenankan di Singapura. Tapi dalam kasus Ustadz Abdul Somad ini yang lebih menarik karena ini dikaitkan dengan terorisme. Menteri Dalam Negeri Singapura, Kak Shanmugam, menyebutkan bahwa ini akibat ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad itu pemerintah Singapura pernah mendapat ancaman akan dilakukan teror seperti yang terjadi pada teror 9/11. Ini 9/11 adalah serangan pesawat terbang yang dibajak terhadap menara kembar di New York, Amerika Serikat. Nah, menurut Shanmugam ini pemerintah Singapura pernah menangkap seorang remaja berusia 17 tahun yang rencananya melakukan serangan teror seperti serangan di menara kembar di New York itu karena dia terinspirasi oleh ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang dia saksikan, sering dia saksikan, dia tonton melalui YouTube. Sikap Singapura, apalagi kemudian ditegaskan oleh Shanmugam ini memang secara diplomatik ini agak mengejutkan, bukan lagi mengherankan, tapi mengejutkan ya menurut saya.
mengapa dia melakukan pendekatan yang frontal gitu, padahal dia tahu kan akibat penolakan itu menimbulkan reaksi yang sangat luas di Indonesia. Itu bukan hanya dari perorangan, tetapi dari ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dari kalangan anggota DPR. Bahkan kita tahu juga kemarin kedutaan besar Singapura di Jakarta itu hari Jumat yang lalu dikepung oleh para demonstran, begitu juga dengan Konsulat Jenderal Singapura di Medan. Ini ada aksi unjuk rasa di dua tempat ini. Nah ini yang sampai sekarang menurut kita ini menjadi menjadi pertanyaan yang menarik gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau menggunakan jalur pendekatan diplomatik, ya seharusnya memang pemerintah Singapura nggak perlu buka suara. Ini sudah lazim dalam praktek-praktek diplomatik seperti biasa. Kalau ada seseorang yang ditolak untuk masuk, not to land itu ya seperti biasanya tidak perlu ada penjelasan. Saya kemarin menyinggung juga banyak sekali kan orang-orang Indonesia yang mengajukan aplikasi untuk mendapatkan visa masuk ke negara-negara Eropa, apalagi ke Amerika, itu banyak di antara mereka yang ditolak dan tanpa alasan, ya sudah dibiarkan mengambang saja. Dan dalam kasus Ustadz Abdul Somad itu juga dia pernah mengalami dua kali ya penolakan semacam ini. Pertama di Hong Kong pada tahun 2017, dan yang kedua dari Timur pada tahun 2018. Dua negara ini, saya nyebutnya gitu, nggak pas juga ya kalau Hong Kong. Ya, otoritas Hong Kong maupun pemerintahan di Timur tidak sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang penolakan kepada Ustadz Abdul Somad. Jadi dibiarkan mengambang begitu saja. Nah, sementara pemerintah Singapura memilih pendekatan secara terbuka. Inilah yang oleh ahli hukum internasional Profesor Hikmahanto disebut bahwa sikap pemerintah ini cermat tapi kurang bijak ya. Karena apa? Karena Singapura ini sepertinya melempar bola panas ke pemerintah Indonesia. Seperti saya sebut tadi, harusnya kan Singapura nggak usah bicara soal itu. Yang sekarang yang terjadi, ini jadi bulan-bulanan, jadi kekesalan dari kalangan, terutama kalangan umat Islam dan pendukung Ustadz Abdul Somad adalah pemerintah Indonesia yang dianggap tidak cukup memadai responnya terhadap tindakan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Bukan hanya Kemenlu, nih, khususnya Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryo Pratomo, kalau saya baca di berbagai percakapan WhatsApp group maupun ada beberapa artikel ya dikecam karena sikapnya dianggap tidak cukup melindungi seorang warga negara Indonesia, apalagi seorang warga negara Indonesia yang punya profil sangat terhormat seperti Ustadz Abdul Somad. Sikap pemerintah Singapura ini saya kira ini tidak bisa dilepaskan dengan dikaitkan dengan profil pemerintahan Jokowi yang sangat lemah dalam peta geopolitik global. Jangan bicara peta geopolitik global deh, peta regional saja ini dianggap sangat lemah nih. Saya kira kalau di masa lalu ini nggak mungkin terjadi ya. Ini ada catatan sejarah yang saya kira sangat menarik nih, terutama terjadi pada saat Indonesia masih di bawah Orde Baru nih, pada pemerintahan Presiden Soeharto. Pada waktu itu di Singapura juga dipimpin masih oleh pendiri Singapura Lee Kuan Yew. Sebagai buntut dari dihukum matinya dua orang personil KKO atau sekarang marinir TNI Angkatan Laut karena meledakkan bom di Orchard, di kawasan Orchard di gedung McDonald itu, Usman dan Harun itu kemudian dihukum mati oleh pemerintah Singapura. Dia dihukum gantung ya, dan kemudian dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini dengan sebuah upacara kebesaran dan ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut jutaan orang yang ikut mengantarkan ke pemakaman. Nah, hubungan antara pemerintah Indonesia sejak peristiwa itu menjadi tegang, yakni kurun waktu antara tahun 68 sampai 73. Ini peristiwanya kan terjadi pada tahun 65 ya, peledakan bomnya itu. Dan pada waktu itu rupanya PM Lee Kuan Yew mencoba menurunkan ketegangan itu, mencoba mencairkan ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan Singapura, dan dia akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Nah, menurut versi yang berkembang itu ketika Lee Kuan Yew secara diplomatik ingin menyatakan kunjungan ke Indonesia itu, kemudian ada satu syarat yang disampaikan oleh Presiden Soeharto. Ini ada dua versi. Ada yang menyebut bahwa ini yang syarat disampaikan oleh Pak Harto, tapi ada juga yang menyebut bahwa ini nasihat dari timnya Lee Kuan Yew. Tetapi faktanya kemudian kita tahu pada tahun 73 Lee Kuan Yew akhirnya berkunjung ke Jakarta dan dia datang ke makam dari Usman
Dan Harun ini kemudian dia menaburkan bunga dan meletakkan karangan bunga. Ini sebagai semacam simbol permintaan maaf dari Singapura. Dan setelah itu hubungan antara Singapura dan Indonesia kembali membaik, bahkan kemudian antara Lee Kuan Yew dengan Pak Harto ini menjadi semacam seorang sahabat. Lee Kuan Yew menjadikan Pak Harto sebagai semacam patronnya, saudara tua atau big brother gitu. Ini tentu saja bisa terjadi ketika profil Indonesia di dunia internasional itu masih sangat kuat ya. Pak Harto pada waktu itu profilnya sangat kuat. Dia memang selalu menjadi pemimpin dalam beberapa pertemuan-pertemuan gerakan non-blok, dan begitu juga untuk kawasan Asia Tenggara, Pak Harto itu dianggap sebagai big brother. Dan sekarang ini kita nggak bisa berharap banyak ya dengan pemerintahan Jokowi, di mana Jokowi kelihatannya memang betul-betul sangat inward looking, merasa tidak begitu nyaman dalam pergaulan geopolitik global, pergaulan internasional, dan itu terbukti dari ketidakhadiran Jokowi selama 5 tahun pertama periode pemerintahannya. Dia tidak pernah datang ke sidang umum PBB dan selalu dilimpahkan kepada wakilnya pada waktu itu, Wakil Presiden Yusuf Kala. Jokowi hanya sekali hadir dalam pertemuan sidang umum PBB itu kemarin di awal pemerintahannya, itu pun karena pandemi. Jadi dia hanya menyampaikan pidato secara virtual. Di luar itu kan saya kemarin juga menyampaikan ada teladan berkaitan dengan sikap Singapura ini, karena kan beberapa waktu yang lalu bergema seruan untuk memboikot Singapura, tidak lagi mengunjungi Singapura dan tidak juga membeli produk-produk dari Singapura. Soal ini kan founding parent kita, proklamator kita Bung Hatta sudah memberi toladan akibat dari hukum matinya Usman dan Harun itu. Bung Hatta waktu itu memutuskan tidak akan pernah lagi menginjakkan kakinya di Singapura, baik itu untuk undangan-undangan resmi berupa seminar-seminar atau kunjungan-kunjungan lain, ataupun juga kunjungan-kunjungan bersikap pribadi. Dan yang sangat ekstrim itu bahkan untuk transit saja ke Singapura, lewat Singapura ini Pak Bung Hatta tidak mau. Ini risikonya memang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini kan jalur penerbangan internasional itu betul-betul didominasi Singapura ya. Kita selalu biasanya setiap kali pergi ke negara-negara lain, termasuk ke Eropa, Amerika, bahkan juga ke negara-negara Timur Tengah, kita biasanya pesawatnya itu selalu transit di Singapura. Jadi saya bisa membayangkan betapa Bung Hatta karena prinsipnya itu kemudian harus susah payah mencari pesawat yang tidak harus transit di Singapura. Pilihannya mungkin transit di Kuala Lumpur, dan ini memang tidak sebanyak jalur penerbangan internasional yang melalui Singapura. Sekarang saya kembalikan kepada Anda semua, para pendukung Ustadz Abdul Somad, juga rakyat Indonesia, apakah masih tetap ingin menjaga marwah Indonesia dengan melakukan boikot ke Singapura, tidak melakukan perjalanan wisata ke Singapura, tidak membeli produk-produk Singapura. Sikap konsisten dari Anda semua ini penting. Kenapa? Kalau tidak, itu Indonesia itu akan selalu dilecehkan. Hanya seperti macan ompong yang bisa mengancam, tapi tidak pernah dilaksanakan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.